warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nala Asila. Di sini saya izin mewawancarai Bapak. Dengan Bapak siapa? Nazir Suyandi. Langsung saja ya, Pak. Ya, Bagaimana atau apa jenis pohon atau bibit yang ditanam di lahan ini, Pak? Bibit yang ditanam di sini itu tenera. Tenera itu hasil persilangan Durabilis dengan Vespera apros. Nah, itu persilangan itu menghasilkan tenera namanya. Kebetulan di sini itu yang ini cuma satu ya, varietas TN1. Tapi di lokasi lain kita punya SJ, SJ itu Sriwijaya maksudnya, itu 2, 3 dengan 5. Dan satu lagi semiklon yang dikeluarkan oleh Sriwijaya itu semiklon 2 dengan 5. Itu baru sekitar 2 tahun itu mereka produksi itu. Sebelumnya nggak pernah itu. Terus bagaimana atau cara langkah pembibitannya, Pak? Langkah pertama itu karena semua ini benih itu dikirim dari sumber benih sudah berbentuk kecambah, jadi kita nggak ada proses lain kecuali penanaman langsung. Misalnya begini, untuk penanaman di pre-nursery polybed kecil itu tanahnya itu 5 bagian tanah, 1 bagian kotoran hewan gitu, misalnya kambing atau ayam. Nah, setelah polybed ini diisi 1 bulan kemudian itu benihnya datang, biasanya benihnya datang itu kita lakukan penanaman. Karena kalau tanah itu masih baru, itu mungkin ada penyakit apa kita kan nggak tahu. Nah, dibiarkan dulu 1 bulan baru dilakukan penanaman. Jadi kita bisa ngontrol itu tanahnya itu bersih apa enggak. Terus bagaimana pengolahan, pemupukan dan pembersihan lahan di sini, Pak? Kalau pemupukan untuk pre-nursery ya, dari mulai benih sampai umur 3 bulan itu biasanya dilakukan penyemprotan 2 minggu sekali. Itu diantaranya fungisida, pestisida, kemudian pupuk daun itu bisa bivolan atau gandasil, kemudian perekat. Nah itu, jadi mulai dari benih itu ditanam, memang nggak kelihatan tumbuh sama sekali ya, itu 2 minggu itu. Tapi 2 minggu berikutnya itu mulai tumbuh daun. Nah itu juga dilakukan penyemprotan. Jadi selama di pre-nursery 3 bulan itu 2 minggu sekali harus disemprot. Dan dilakukan penyiangan juga. Penyiangan itu misalnya minggu ini penyemprotan, minggu berikutnya penyiangan, kemudian minggu berikutnya lagi pemupukan. Itu dilakukan mulai dari polybed kecil. Untuk jenis pupuk dan dosis yang digunakan itu seperti apa, Pak? Kalau untuk polybed besar ya, minor seri, setelah dia 3 bulan pindah ke polybed besar, itu 1 minggu setelah ditanam ke polybed besar atau 2 minggu paling telat, itu dilakukan pemupukan pertama. Untuk pemupukan pertama itu biasanya urea. Nah, ukurannya itu 5 sampai 10 gram. Karena kita pakai pupuk premium, itu biasanya 2 sampai 3 jam di tanah itu langsung hilang, langsung larut. Kalau pakai pupuk biasa itu sebulan 2 bulan masih bisa di situ. Nah, itu resikonya besar gitu. Terus untuk bisa nggak Bapak jelasin bagaimana penanaman bibit di sini secara rinci? Itu yang polybed besar, polybed kecil. Untuk yang polybed Besar begini, kalau polybed kecil tadi enggak. Pertama polybed ini diisi dulu ya. Polybed standar di sini dari Disbun itu 40-50. Itu diisi, sudah diisi. Biasanya perlu waktu mereka ini bisa sampai 2 bulan 3 bulan. Polybed ini cuma ketaruh aja, nggak ada apa-apa. Maksudnya gini, kalau ada penyakit di tanah itu ketahuan. Jadi bukan pembiaran tapi ketahuan. Nah, setelah itu kita lobangin. Polybed itu biasanya pakai kayu yang ukurannya sebesar polybed kecil tadi. Jadi kayu itu kita lobangin, polybed ini kita lobangin. Sudah kita lobangin, itu dimasukkan kotoran hewan. Itu 1 sendok nasi. Ukurannya sekitar 1 sendok nasi itu. Nah, setelah itu disiram pakai air, baru dimasukkan bibitnya. Nah, dimasukkan bibitnya, kemudian disiram lagi. Nah, itu proses penanaman di polybed besar.
Kalau untuk pemeliharaan, penyiangan, pengendalian hama di sini itu apa yang dilakukan, Pak? Oh, itu 2 minggu sekali biasanya. Minggu pertama pemupukan, minggu kedua penyiangan rumput, pembersihan, minggu ketiga pemupukan lagi, minggu keempat penyiangan lagi. Jadi rutin gitu, sampai umur 7 bulan. Sampai umur 7 bulan. Karena setelah umur 7 bulan itu sawitnya besar, orang udah nggak bisa masuk lagi ke dalamnya. Untuk bagian bibit yang terserang penyakit itu apa saja, Pak, yang sering diapain? Pertama, daun. Daun itu seperti saya bilang tadi, pertama mungkin lalat. Lalat ninggalin telur, berubah jadi ulat. Kemudian kupu-kupu ninggalin telur, berubah jadi ulat. Nah itu makan daunnya sih. Jadi daun itu bolong-bolong gitu, walaupun kecil. Nah satu lagi yang paling berbahaya itu kupu-kupu. Belalang. Yang paling berbahaya itu belalang. Belalang ini makan pucuknya, itu bisa habis itu. Nah kemudian setelah umur 7 bulan ya, 7 bulan berarti udah besar, 7 bulan 8 bulan. Nah itu hama yang satu lagi yang paling berbahaya itu tikus tanah. Karena tikus tanah itu dimakan tuh bonggolnya itu bolong, mati biasanya itu. Jadi kalau sudah dimakan tikus tanah udah selesai, tamat itu. Nggak bisa ditanam lagi? Nggak bisa ditanam lagi karena dia biasanya langsung bolong, langsung mati itu bolong. Nah untuk penanggulangannya kebetulan di toko pertanian kan ada jual namanya itu sabun tikus. Ada mereknya macam-macam, ada makan tikus macam-macam. Nah itu kita potong kecil-kecil 1 cm berbentuk kotak, kita taruh di ini yang rawan gitu, ditaruh di situ, biasanya dia makan. Nah dia makan nggak lama itu mati gitu. Itu biasanya yang dimakan tikus itu lahannya yang semak, yang kotor. Tapi kalau lahan bersih itu misalnya nggak ada. Kalau untuk penyiangan di sini berapa kali, Pak, dalam setahun? Kalau dalam setahun kita cuma penyiangan itu mulai dari 0 ya sampai umur 7 bulan. Nah itu 2 minggu sekali. Nah, setelah 7 bulan itu orang karyawan udah nggak bisa lagi masuk ke dalam itu. Karena pertama udah mulai berduri, kemudian daunnya udah mulai rimbun, orang nggak bisa masuk, sulit. Jadi otomatis sekitar berapa ya? 7 bulan sekitar 14 kali 15 kali penyiangan dalam setahun, cuma sampai 7 bulan. Baik, Pak, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya.